Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah la ilaha illahu wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Pendengar budiman yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini kita akan membahas materi PAI bab zakat kelas 9. Zakat adalah satu di antara rukun Islam yang wajib dilaksanakan oleh orang yang beriman. Zakat secara pengertian berarti tumbuh. Ungkapan ini sebagaimana kata Ali bin Abi Thalib yang terkenal, al-ilmu yazki bil infaqi. Ilmu itu akan bertambah dengan diinfakkan atau diajarkan. Maka zakat di sini berarti bertambah. Kemudian zakat bisa berarti suci, sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, qad aflaha man zakkaha, maka sungguh beruntung orang yang menyucikan jiwanya. Dua pengertian zakat ini bisa dipadukan, bahwa berarti zakat bertumbuh, tumbuh dalam arti hartanya akan bertambah banyak ketika telah dizakati, dan bertambah keberkahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dari harta yang dizakatinya tersebut. Kemudian juga suci harta yang ditinggalkan dari sisa apa yang telah dizakati oleh orang tersebut, dan suci jiwa orang tersebut dari sifat-sifat bakhil, dan suci dari dosa-dosa yang oleh Allah Subhanahu wa taala ampuni. Zakat sangat ditekankan untuk dilaksanakan karena dia merupakan bagian dari ekonomi Islam. Jika orang berzakat, maka dia akan membantu sesama muslim lainnya. Di sini ada nilai ta'awun, tolong menolong. Maka tidak akan kita dapati orang-orang yang kesusahan hingga kelaparan atau tidak berpakaian jika orang memenuhi kewajiban tersebut. Dan zakat merupakan bagian dari bentuk implementasi rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah diberikan kepadanya. Kalau kita disuruh memilih antara menjadi orang yang muzaki, orang yang berzakat, atau orang yang menerima zakat, tentu banyak orang memilih menjadi orang yang berzakat karena tanda dia ada orang yang mampu, dia ada orang yang kaya, dan dia orang yang berharta. Tetapi orang yang lalai dari menunaikan zakat, maka tanda ada orang yang kufur nikmat. Zakat kewajibannya sama seperti sholat, maka orang yang tidak berzakat tidak ubahnya orang yang tidak sholat. Dalam Al-Quran Allah sebut banyak zakat bersamaan dengan perintah sholat, seperti firman Allah surah Al-Baqarah ayat 43, wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Dirikanlah sholat, bayarlah zakat, dan rukulah bersama orang-orang yang ruku. Disebutkan tidak kurang dari 82 ayat yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan secara bersamaan salat dan zakat di dalam Al-Qur'an. Ini menunjukkan bahwa pentingnya zakat dan salat dilaksanakan. Sebagaimana Abu Bakar Asy-Siddiq menunjukkan bahwa kewajiban zakat ini sangat ditekankan. Beliau membuat suatu kebijakan ketika menjadi seorang khalifah bahwa akan memerangi orang-orang yang tidak membayar zakat. Umar bin Khattab sempat mempertanyakan kebijakan tersebut karena orang yang diperangi ini tidak lain ada orang yang bermusyahadah kalimat tauhid dan dia mengakui kerasulan, dia ada orang Islam. Artinya dengan memerangi itu bisa terjadi pertumpahan darah sesama seagama. Maka Abu Bakar meyakinkan Umar bahwa demi Allah, orang yang memisahkan antara sholat dan zakat, niscaya aku perangi. Jika mereka tidak membayar zakat sebagaimana mereka membayar pada Rasulullah, maka mereka adalah orang yang kuperangi. Maka Umar berkata, mengetahuilah aku bahwa Abu Bakar pada jalan yang benar. Dan betul apa yang dikatakan oleh Abu Bakar Asy-Siddiq, beliau mengirim 11 batalion pasukan untuk menagih zakat kepada orang-orang yang membangkang. Di antaranya adalah sahabat Amr bin As yang datang kepada kabilah Qada'ah dan Wadi'ah untuk memerangi mereka yang enggan membayar zakat.
Sebagaimana sholat, bahwa apabila telah diingatkan dan diperintah bertaubat, jika mereka tidak melaksanakan sholat tersebut, maka hak bagi seorang pemimpin yang berada pada suatu daulah Islamiyah, maka boleh untuk memerangi mereka, memaksa mereka untuk menjalankan syariat agama Allah. Pendengar budiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, zakat adalah satu yang wajib dilaksanakan oleh orang yang beriman, karena ini adalah bagian dari pokok. Tidak boleh orang yang berzakat itu kemudian sombong atau bangga dengan yang diamalkannya, karena itu adalah kewajiban. Sesuatu yang bersifat sedekah pun, bagian kelebihan daripada kebaikan, tidak boleh dibanggakan atau disombongkan, terlebih tentang hal zakat. Maka orang yang zakat adalah sesungguhnya dia mengeluarkan dari apa-apa yang menjadi hak-hak dari mustahik. Bukan dia mengeluarkan dari hartanya, tetapi dirinya hanya perantara dari Allah kemudian untuk disampaikan kepada orang yang berhak. Zakat terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah zakat nafsiyah, ialah zakat fitrah yang utama dibayar setelah masuk waktu maghrib 1 Syawal dan paling lambat sebelum didirikan sholat Idul Fitri. Namun boleh dibayar sejak awal bulan Ramadan. Tetapi yang banyak di masyarakat kita lihat amil menarik zakat atau orang yang berzakat fitrah itu mulai mengeluarkan zakatnya pada 10 akhir Ramadan, sehingga cukup waktu masih untuk menyalurkan kepada para mustahik, dan ini lebih mendekati dari 1 Syawal. Zakat fitrah diwajibkan dalam berupa makanan mentah, makanan pokok tersebut dengan ukuran 1 sa' atau 4 mud yang dikonvensikan ke dalam timbangan saat ini adalah 2,5 kilo, kadang 2,75, pendapat lain bahkan 3 kilo. Perbedaan itu karena beras yang dimutkan kemudian itu memiliki kualitas yang berbeda, sehingga ketika ditimbang maka menghasilkan timbangan yang berbeda. Untuk ikhtiyat, banyak orang yang memilih 3 kg beras. Kemudian yang lain adalah, atau yang kedua adalah zakat mal, zakat harta. Harta banyak, bisa yang pertama adalah berupa emas dan perak. Ini adalah asas, karena pada zaman Rasulullah mata uang berupa dinar dan dirham, dinar emas, dirham perak. Atau yang sekarang berupa uang yang disimpan, ataupun uang yang disimpan di bank hanya berupa rekening nominal tertentu. Kemudian zakat mal termasuk pula adalah hewan ternak, kemudian adalah hasil pertanian, kemudian adalah rikas yakni barang temuan, kemudian termasuk pula makdin, harta barang tambang. Ini adalah bentuk zakat-zakat yang wajib dibayarkan apabila telah memenuhi ketentuan haul dan nisabnya. Untuk emas, maka hisabnya atau nisabnya adalah mencapai 20 dinar yang dikonvensikan saat ini 85 gram. Ada pendapat yang terdahulu mengatakan sebanyak 77,50 gram. Yang lain menyebut adalah 107,75 menurut pandangan Imam Hanafi. Tetapi yang paling umum saat ini adalah 85 gram sesuai timbangan yang paling dianggap relevan. Maka jika emas hari ini adalah bernilai 1 juta per gram, maka orang yang menyimpan uang selama 1 tahun sebanyak 85 juta, maka wajiblah dia mengeluarkan sebanyak 2,5% dari itu untuk diberikan kepada mustahik zakat. Kemudian adalah perak.
yang senilai dengan 543 atau 752. Perbedaan-perbedaan dalam timbangan itu ada bagian furu'iyah yang tidak menjadi permasalahan pokok. Tinggal memilih pandangan mana kemudian itu menjadi ukuran kita mengeluarkan zakat. Kemudian zakat rikas, barang temuan senilai dengan 85 gram, maka zakatnya adalah 20%. Barang tambang senilai 85 gram, zakatnya adalah 2,5%. Pertanian, maka zakatnya adalah 5 wasaq atau 750 kilo yang zakatnya adalah sebanyak 10% jika menggunakan tanda hujan dan 5% jika dengan pengairan. Kemudian ada zakat unta apabila telah 5 ekor, kemudian sapi apabila 30 ekor, kemudian kambing apabila sudah 40 ekor, maka hitungan-hitungan itu mulai dia diwajibkan untuk membayar zakat. Maka orang yang tidak mau membayar zakat, maka boleh baginya untuk dipaksa untuk mengeluarkan zakat jika itu adalah berada pada satu wilayah daulah Islamiyah. Allah berfirman dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 103, khudz min amwalihim sadaqatan tutahhirum wa tuzakkihim biha wa shalli alaihim. Ambillah dari sebagian harta mereka sebagai zakat, itu membersihkan mereka dan menyucikan mereka dengannya zakat tadi, dan doakanlah atas mereka. Ini adalah suatu isyarat dari Allah bahwa perintah untuk mengambil itu dibolehkan pada pemimpin-pemimpin adil yang berada pada daulah Islamiyah. Sesungguhnya mereka adalah wakil Allah untuk menegakkan syariat Islam. Pendengar budiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka orang yang mengeluarkan zakat, maka hendaklah dia memperhatikan beberapa hal. Yang pertama adalah dia berniat mengeluarkan zakat itu dengan ikhlas. Dia tahu bahwa apa yang diterimanya adalah dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia mengeluarkan zakat itu bagian daripada suatu kewajiban orang yang beriman. Yang kedua adalah itu dijadikan sebagai bentuk rasa syukur atas nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jika saja Allah Subhanahu wa taala menghendaki, maka mungkin dia termasuk orang-orang yang tidak berzakat. Yang ketiga adalah tidak ujub dengan amaliyahnya. Seberapa banyak pun engkau berzakat, sesungguhnya itu tidak mencerminkan daripada kekayaan, tetapi itu adalah mencerminkan dari nikmat Allah yang kita berbagi dengan orang lain. Yang keempat, tidak mana wal aza, dan ini yang paling penting, mana wal aza, tidak menyebut-nyebut, karena itu bisa menghilangkan pahala daripada zakat kita tersebut. Wal aza, tidak menyakiti orang yang menerima zakat dengan kata-kata yang barangkali menghinakan, sehingga mereka menerima dari pemberian zakat, tetapi mereka pula bersamaan sakit hati dengan kata-kata yang tidak sepantasnya diucapkan. Dan yang kelima adalah tidak memindahkan zakat ke negeri lain kecuali bahwa wilayah yang di sekitarnya sudah semua mendapat bagian daripada zakat tersebut. Orang-orang yang menerima zakat itu sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala ada 8 golongan. Yang pertama adalah fakir, kemudian miskin, kemudian amil zakat, kemudian adalah mu'alaf, yakni orang yang baru masuk Islam selama 2 tahun mereka menerima, kemudian yakni para budak yang kita merdekakan dengan zakat tersebut, kemudian gharim, orang yang memiliki hutang, kemudian ibnu sabil, orang yang sedang dalam perjalanan dan kehabisan bekal, dan terakhir adalah sabilillah, orang yang sibuk di jalan Allah. Dari sabilillah inilah kemudian diberikan kepada orang-orang yang menjadi pengurus atau marbot masjid, kemudian orang-orang yang ustazah yang berdakwah tanpa ada gaji khusus dari pemerintah ataupun dari yayasan dan lain sebagainya, atau orang yang
disibukkan amalia untuk kemaslahatan masyarakat dalam keislaman, maka bisa diambilkan dari sabila ini. Pendengar budiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagi orang yang memiliki kelebihan harta, hendaklah dia tidak menahan dari apa yang seharusnya dia keluarkan daripada zakat. Karena menahan itu kecuali adalah sebab syaitan telah menyelimuti hatinya agar dia tidak mengeluarkan karena takut akan kefakiran. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 268, "Asy-syaitanu ya'idukumul fuqara wa ya'murukum bil fahsya' wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadlan wallahu wasi'un alim." Syaitan itu menakuti kalian dengan kefakiran dan menyuruh kalian dengan berbuat yang keji, dan Allah menjanjikan kalian pengampunan daripadanya dan kelebihan. Wallahu wasi'un alim, dan Allah maha luas karunia-Nya dan maha mengetahui. Allah telah menjamin bahwa orang yang berzakat itu tidak akan menemui yang namanya kemiskinan, tetapi justru hartanya akan terus bertambah dan bertambah karena keberkahan yang didapat di sana. Sebagaimana sahabat Abdurrahman bin Auf, orang yang terkaya pada masa Rasulullah, dia sudah berzakat, dia sudah melakukan sedekah yang begitu banyak, tapi Allah terus luaskan rezekinya karena keberkahan dari apa yang telah ditunaikannya dari kewajibannya berzakat dan keutamaannya bersedekah. Mari kita takutlah sebagaimana apa yang menimpa Qarun. Dia ada orang yang kaya, manakala Nabi Musa alaihissalam meminta sebagian hartanya sebagai bagian dari zakat, dia mengatakan bahwa ini adalah hartaku dan ini adalah hasil usahaku, dan dia menolak membayar zakat. Maka Allah Subhanahu wa taala bumikan dia, ditelan oleh Allah hartanya, dirinya bersama pengikut-pengikut setianya, yang mana Allah Subhanahu wa taala kekalkan kisahnya dalam Al-Qur'an, yang tidak Allah sebutkan dalam kitab lain. Zakat adalah satu yang wajib sehingga Allah Subhanahu wa taala mengancam bagi orang yang mengabaikannya dengan siksa. Allah jadikan harta yang tidak dizakati itu menjadi lempengan-lempengan yang dipanaskan dengan api neraka, kemudian ditempelkan pada dahinya, kepada punggungnya, kepada badannya, hingga kemudian mendidih, dipanaskan kembali hingga satu hari itu setara dengan 50.000 tahun. Jika itu adalah yang tidak dizakati dari hewan ternak, maka tidaklah pecah atau patah tanduk-tanduk hewan itu, kemudian dia akan menanduk setiap orang-orang yang tidak berzakat, kemudian menginjak mereka hingga selesai satu sapi menginjak sapi yang lain. Begitu pula pada kambing, begitu pula pada unta. Bahkan dalam hadis lain Rasulullah SAW menyebutkan harta itu akan hadir dalam bentuk ular yang disebut ular jantan al-aqra. Di antara dua taringnya berbusa karena begitu dahsyatnya bisa yang disemburkannya, dan dia akan mematuk orang-orang yang tidak mengeluarkan zakat. Ini ada beberapa sekelumit yang diceritakan oleh Rasulullah SAW akan siksa daripada orang-orang yang tidak membayar zakat. Itu adalah siksa di hari kiamat. Sedangkan siksa di dunia, maka tiga hal yang pasti menimpa suatu kaum yang tidak membayar zakat. Yang pertama adalah akan tertahan hujan sehingga musim kemarau yang tidak menimpa dirinya saja, tetapi menimpa kepada kaum muslimin yang ada bersamanya dalam satu wilayah tersebut. Kemudian yang kedua, dihadirkan kepadanya pemimpin yang tidak adil, pemimpin yang zalim kepada mereka. Dan yang ketiga, orang yang tidak menzakat itu adalah dicabutkan keberkahan sehingga kemudian harta itu tidak membawa kepada kebaikan. Dan sesungguhnya orang yang tidak mengeluarkan zakatnya itu adalah musibah terbesar bagi dirinya sendiri. Maka jangan sampai harta yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala justru memudaratkan kepada yang empunya karena hanya tidak menunaikan sebagian apa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jika telah ditunaikan kewajiban-kewajiban yang telah tersebut, maka sisa daripada apa yang dari harta dimilikinya jadilah harta yang suci, harta yang bertambah keberkahan dan mendapatkan ridha Allah. Demikian yang dapat kami sampaikan, semoga membantu memahamkan dan Allah menolongi kita untuk membayar zakat tersebut dengan dikuatkan keimanan, menjadikan kita tidak orang yang lalai, dan semoga Allah menjadikan orang yang senantiasa tercukupi harta sehingga termasuk orang-orang yang mampu berzakat, karena
orang yang berzakat itu merupakan bagian ibadah maliyah, ibadah harta. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai dengan kebenaran. Jadi konsentrasi jujur itu adalah perkataan atau perbuatan. Padahal kadang pula yang namanya jujur itu menempati urusan hati. Maka hati-hati yang didasari dengan ketidakikhlasan bisa dikatakan adalah mereka yang hatinya tidak jujur. Seperti orang yang berbuat dengan hati yang terpaksa, maka